دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ikhwatul iman hafizakumullah. Di antara sifat kita semuanya sebagai manusia, seperti yang telah diperkenalkan oleh Allah kepada kita semuanya, adalah ad-du'fu, lemah. Setiap manusia manapun di dunia ini, Allah telah memberikan sifat kepadanya dengan ungkapan yang ada dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dha'ifa, dalam keadaan lemah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, bagaimana kita ini diciptakan oleh Allah tidak bisa lepas daripada sifat yang namanya lemah. Sementara Bapak Ibu sekalian, kita ingin berhasil menjadi manusia di dunia ini, berhasil dalam tataran individu kita, belajar berhasil, bekerja berhasil. Kita ingin berhasil dalam membangun rumah tangga kita, sehingga anak, istri kita, keluarga kita diberikan ketentraman dalam hidup ini, diberikan sifat sebagaimana Allah firmankan, yaitu sifat mawaddah warahmah, saling menyintai. Kita juga ingin berhasil ketika kita berkarya di sebuah perusahaan. Kita tidak ingin berjalan di tempat sementara kita sudah lama bekerja di perusahaan. Bahkan kita harus berhasil dalam perjuangan kita sebagai seorang dai yang wajib mendakwahkan Islam siang dan malam sebagaimana pendahulu-pendahulu kita, seperti Nabi Nuh alaihissalam yang dakwahnya membutuhkan waktu 1000 tahun kurang 50 alfasanah ila 50 aman. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita akan berhasil sukses pada cita-cita kita semuanya tadi itu, sementara kita itu lemah, sementara kita terbatas. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan sebuah kekuatan untuk menopang keberhasilan kita, baik di dunia atau di akhirat, meskipun kita sudah diberikan sifat oleh Allah yang bernama dhaif, artinya lemah. Kekuatan apa saja yang diberikan oleh Allah untuk mendongkrak kelemahan kita sebagai manusia ini? Bapak Ibu sekalian, di antara kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah quwwatud du'a wat tawakkuli. Quwwatud du'a wat tawakkuli, kekuatan doa dan tawakal. Mungkin ada yang bertanya, tadi katanya temanya ada ikhtiar. Kenapa tidak saya tulis di sini ikhtiar, walaupun itu bahasa Arab? Tapi istilah ikhtiar itu yang dimaksud adalah Indonesia. Kalau disebut tawakal, Bapak Ibu sekalian, itu ikhtiar sudah masuk, include. Karena definisi tawakal itu adalah al-akhdhu bil asbab war ridha bin natijah. Kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar atau mendapatkan keberhasilan kita. Setelah kita berusaha secara maksimal, maka baru waridho bin natijah, kita harus ridho, rela dengan hasil yang telah diputuskan oleh Allah. Nah, al-akhdhu bil asbab itu orang Indonesia mengistilahkan apa tadi, Pak? Ikhtiar itu. Sehingga kata ikhtiar kalau saya sebut, karena sudah masuk ke dalam bab tawakal. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, bagaimana doa itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, begitu juga tawakal dalam hidup kita ini. Yang pertama, Bapak sekalian, adalah li'annal du'a wal ibadah. Bagaimana doa kok menjadi sebuah kekuatan yang menyertai kehidupan kita ini? Jawabnya adalah karena
doa itu adalah ibadah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang berbunyi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Redaksi hadis ini yang ada kata huwa isim dhamir itu menggambarkan seolah-olah Bapak Ibu sekalian, inti daripada ibadah itu doa. Dan ketika seseorang itu sudah beribadah kepada Allah, pasti dia akan kuat. Kenapa orang yang beribadah kepada Allah itu kuat? Jawabnya yang pertama, karena Bapak Ibu sekalian, tidak ada di dunia ini manusia yang lebih dekat dengan Allah, ya, melebihi orang yang sedang beribadah kepada Allah. Apalagi ketika dia sholat, apalagi ketika dia sujud, yang kita tahu semua dalam hadis, di mana ketika seseorang itu bersujud kepada Allah, di saat itulah dia dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, berarti dia adalah dekat dengan sumber kekuatan. Makanya Bapak Ibu sekalian, di saat Rasulullah SAW dan sahabatnya berperang, di depannya ada musuh, sementara sudah tiba waktu sholat. Saya bertanya, Pak, sholatnya diliburin? Bapak Ibu sekalian, diliburkan? Cuti, sebagaimana sebagian anak bangsa di dunia ini yang hobinya cuti. Di negara mana Pak yang sering cuti, Pak? Subhanallah. Tetap sholat dalam kondisi perang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ketika kaum muslimin berperang menghadapi musuh, maka kaum muslimin pada waktu itu benar-benar membutuhkan kekuatan. Dan kekuatan yang paling besar adalah kekuatan dari mana Bapak Ibu? Dari Allah. Dan itu didapatkan ketika mereka dekat dengan Allah. Dan tidak ada orang yang lebih dekat dari Allah melebihi ketika orang itu lagi beribadah, bersujud. Makanya ayatnya berbunyi dalam surat An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, dalam hal ini sholat ketika perang, yang dalam ilmu fikih disebut sholat apa Bapak Ibu? Ketika di depannya ada musuh, sholatul khauf, sholat dalam kondisi takut, karena tidak aman. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran sebelum itu semuanya, jelas-jelas Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah yang sering Bapak Ibu dengar, ya, sering dikaji ketika di bulan Ramadan, dikaitkan dengan Ramadan Bapak Ibu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib. Apabila hamba-hambaku, ibadah hamba, karena beribadah artinya menghambakan diri hanya kepada Allah. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku di sini maksudnya siapa Bapak Ibu? Allah qarib, adalah dekat. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah dan doa itu ibadah, pada dasarnya dia telah dekat dengan Allah. Yang kedua, bagaimana ibadah itu sebuah kekuatan? Iya, karena al-ibadah, orang yang beribadah kepada Allah itu pada dasarnya dia telah mendapatkan syaraf, asyaraf, atau kemuliaan dari Allah. Makanya ulama tafsir mengatakan, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ya, ayat pertama, surat Al-Furqan juga ayat pertama, bunyinya subhanalladzi asra bi abdihi laila. Dalam surah Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ulama tafsir mengatakan, di sini Nabi SAW disebut oleh Allah dengan ungkapan abdihi, hambanya.
Ulama tafsir mengatakan idhafatu lafdil abdi ila dhamiril jalalati tashrifan lahu. Bapak Ibu, jelas atau perlu diterjemahkan? Hah? Sudah semester 10 masih diterjemahkan? Nah, itulah Paknya. Kalau ceramah Pak harus diterjemahkan kelamaan. Makanya sebaiknya pakai bahasa Arab biar cepat selesai. Jadi disandarkannya kata hamba kepada dhamir jalalah, kata ganti hi-nya, maksudnya Allah, itu di dalam ilmu tafsir menunjukkan tashrifan lahu, memberikan kehormatan, kemuliaan kepadanya. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan ya hambanya, nabi dan orang-orang beriman, Allah menyebutnya dengan kata abdun, abdihi, hambanya. Sehingga ini bisa difahami kemuliaan setiap manusia ukurannya adalah ketika dia benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Dan ini tidak khusus pada Nabi, Bapak Ibu. Termasuk orang-orang beriman yang akhlaknya bagus, tawadhu, meskipun sudah berkuasa, meskipun sudah kaya tetap tawadhu, yang selalu sholat malam, takut dengan siksa Allah, ya, yang tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, yang tidak boros dan juga tidak kikir. Itu Allah menyebutnya juga dengan kata hamba-hambanya, hamba-hamba Ar-Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ini nomor pertama adalah, kembali Bapak Ibu sekalian, kenapa doa itu menjadi sebuah kekuatan dalam hidup ini, dalam bekerja, dalam rumah tangga, dalam membangun bangsa dan negara kita? Karena doa di dalam hadis Nabi disebut wal ibadah, dan ibadah penjelasan seperti itu hubungannya dengan kekuatan tadi. Yang kedua, Bapak sekalian, ini berkaitan dengan tawakul. Bahasa Arabnya Pak, tawakul. Orang Indonesia menyebut tawakal. Jadi kalau fi'il madhi tawakkala, fi'il mudhari' yatawakkalu, masdarnya tawakkulan. Apa definisi tawakul itu? Definisi tawakul itu yang pertama, al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Artinya disebut orang itu tawakal ketika seluruh upaya, seluruh potensi yang diberikan oleh Allah itu benar-benar digunakan untuk berusaha. Jadi kalau seorang mahasiswa dia belajar, seluruh potensi yang dimiliki, bukunya, penjelasan gurunya, hafalannya, ya, kitab-kitab yang ada itu dibaca semuanya. Kalau orang bekerja, seluruh potensi yang diberikan oleh Allah, potensi itu apakah berupa kesehatan, pengalaman di lapangannya, teori yang dia dapatkan waktu sekolah atau kuliah, ya, syabakat, jaringan-jaringan bisnis, jaringan-jaringan kerja, ya, lobby-lobbynya, semua itu didaya gunakan. Itu yang namanya tawakal, Pak. Ini kan berbeda dengan tawakal gaya Indonesia. Seperti apa tawakal? Ada anak sekarang lagi ujian akhir semester kan Pak, ya, mulai Senin kemarin. Ada masih tanya, loh, Anda kan ujian besok, kenapa malam-malam begini masih, ya, masih begadang, masih ngobrol? Udahlah Ustaz, kita tawakal aja Ustaz. Jadi tawakal diartikan apa sih? Inilah bahasa Arab Indonesia. Tadi karena ceramahnya sering pakai bahasa Indonesia, ceramah pakai bahasa Arab nggak begitu. Berbeda dengan bahasa Al-Quran. Tawakal itu perintah untuk bekerja. Mungkin Bapak Ibu, mungkin kalau ada teman-teman yang bekerja di Saudi, dia akan tahu pengalamannya. Jadi kalau ada orang bekerja di Arab sana, di antara di Saudi, kemudian anak buah tersebut disuruh pergi, kok nggak pergi-pergi, masih duduk aja, itu orang Arab menyebutnya apa? Ya Allah, tawakal, tawakal. Tawakal maksud terus berangkat lagi, bukan tawakal malah tidur, bukan.
Ditawakal maksudnya berangkat lah, bekerja lah. Makanya disebut ini sebuah kekuatan. Karena seorang mukmin ketika tawakal, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh bekerja dengan tenaga sisa. Mahasiswa ketika tawakal tidak boleh, ya ikhwatal iman, ya, dengan belajar sisa, waktu sisa. Seorang mubalik ketika ceramah, ustadz ketika mengajar, tidak boleh dengan yang sisa-sisa, ya. Tetapi harus betul-betul seluruh potensinya dikerahkan untuk mengajar umat, sehingga dia harus menghafal Quran, menghafal sunnah, dia harus memahami fiqhul lughah, fikih bahasa, dia harus mengetahui qawaidul fikih, kaidah-kaidah fikih, sehingga ketika menyampaikan Islam pada umatnya jelas-jelas dasarnya. Jangan penceramah atau dosen ngikuti selera pengamat yang sering seolah-olah modalnya adalah sangat sederhana sekali, yaitu saya kira, barangkali, kalau tidak salah, hemat saya, prediksi saya, itu kan pengamat dan para pakar, kan Pak? Setiap malam kan begitu kan? Saya kira, barangkali, kalau tidak salah, akhirnya salah beneran. Itulah negara ini Pak, diatur oleh orang dan dikritisi oleh orang yang modelnya adalah saya kira dan barangkali gak boleh begitu Bapak sekalian, gak akan baik. Nabi dan sahabatnya SAW ketika mengelola negaranya tidak seperti itu, tidak saya kira, tapi qala Allah, qala Rasul. Begitu perang, infiru khifafa wa thiqala. Begitu dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd. Begitu membangun ekonomi, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika menasihati agar berbakti pada orang tua, wabil walidaini ihsana. Nabi pernah nggak Pak mengatakan, saya kira kalau negara ini ingin baik, prediksi saya, begitu Pak? Pernah Pak? Tidak ada. Qala Allah ke Rasul. Jadi saudara sekalian, ini disebut dengan aqsat taqah, ya. Potensi kita yang paling maksimal itu harus digunakan untuk hidup ini. Karena saya, Bapak, Ibu, dan kita semuanya nanti dihisab oleh Allah itu yang maksimal itu. Ketika yang maksimal sudah kita lakukan, insya Allah kita lulus dari hisab Allah. Tapi masalahnya dia punya potensi 90% untuk berdakwah, yang dipakai cuma 20%. Sisa itu nanti kita kena ya, dalam undang-undang Allah. Ketika kita kuat bekerja tapi malas, malas bekerjanya, ya ini yang dihisab oleh Allah. Jadi perkara suami seandainya miskin atau minal masakin, yang dimasakin orang tua dan mertuanya, ya, itu tidak ada masalah ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang bermasalah sudah miskin, masuk organisasi Jamaatul Malisin. Tahu Malisin Pak? Orang-orang yang malas. Malisin bukan bahasa Arab Pak, pusala bahasa Arabnya, jangan sampai ikut yang salah nanti Pak. Yang ketiga Bapak sekalian, kaif ad-du'a wa tawakkul, ada sebuah kekuatan dalam hidup ini yang bisa menutupi kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ya ikhwatal iman, dalam hidup ini. Yang ketiga adalah karena di dalam madrasah, di dalam perguruan tinggi yang bernama at-tawakkul, atau orang Indonesia menyebut tawakal, itu ada kurikulum yang bernama ridallah. Jadi definisi tawakal tadi adalah at-tawakkulu al-akhdhu bil asbab war-ridha, ya, war-ridha bin natijah min Allah. Jadi ada dua hal lagi orang disebut tawakal itu, ya. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat, setelah itu hasilnya sudah ditentukan oleh Allah, dia ridho. Makanya kan Bapak Ibu ingatkan ketika seorang sahabat menyebut tawakal, cara dia adalah ontanya atau kudanya diikat, ya, yang kokoh. Setelah itu sudah serahkan pada Allah, ya. Kalau sudah motor, mobil dikunci yang benar. Setelah itu, kalau masih belajar, dibaca semuanya dari halaman pertama sampai terakhir. Nanti hasilnya berapapun, ridho pada aturan. Jangan belajar
100 halaman dicopot-copot, halaman 20, 35, sebelum begitu ujian, waduh nggak keluar yang saya baca. Itu bukan tawakul, nekat namanya belajar seperti itu. Ya, sering kita ulang dulu kata belajar itu harus kita hafal seperti hafal surat Al-Fatihah kalau mau mumtaz. Ustaz-ustaz kita yang mumtaz tuh yang S1, S2, doktor dapat beasiswa dari Arab, itu rata-rata belajarnya begitu. Harus persis hafal surat Al-Fatihah. Belajar fikih usul aku nilainya jadi mumtaz 100 sehingga bisa terus lagi S2, S3 gratis. Tapi kalau dicomot-comot, barangkali halaman 35 yang keluar, halaman 40 yang keluar, tahunnya yang dibaca nggak keluar, ya, yang nggak dibaca, itu menyalahi tawakul sudah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi itulah definisi tawakal bos sekalian. Nah, kalau orang itu sudah ridho dengan hasil yang telah ditentukan oleh Allah, maka wahai saudaraku, kekuatan mana lagi di dunia ini yang bisa menandingi ridho Allah? Ridho Allah itu Bapak Ibu ukurannya tidak selamanya sejahtera di dunia. Bisa saja balasan itu kita dapatkan di dunia, juga balasan di akhirat. Seperti Bapak yang saleh dan Ibu yang salihah bekerja yang di Telkomsel ini dibalas oleh Allah dengan gaji setiap bulan. Di akhirat pun juga dapat pahala karena ketika bekerja di sini niatnya beribadah kepada Allah. Atau di dunianya baru dapat sebagian kecil, nanti bagian yang sempurna, ya, balasan yang sempurna yang utuh hanya di akhirat. Kenapa? Karena balasan yang sebenar-benarnya itu hanya di akhirat. Makanya Allah menyebut dirinya dalam surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Ada nggak Bapak Ibu ayat Quran yang berbunyi Maliki Yaumidddunya? Allah Raja di hari, ya, dunia, hari pembalasan di akhirat nanti. Kalau dunia Bapak Ibu, orang terbaik pun belum tentu dibalas oleh masyarakatnya dengan baik. Saya bertanya Pak, sekarang ini kita memerlukan orang-orang yang berdakwah, yang mengingatkan umatnya agar tidak terjajah lagi oleh bangsa-bangsa lain, mengingatkan umatnya agar rajin sholat berjamaah, mengingat umatnya agar lazim mengikuti sunnah Nabi, sunnah apapun namanya, mengingatkan umatnya ya ikhwatal iman agar pemerintahnya tidak diintervensi oleh bangsa lain. Orang yang gigih berjuang seperti ini Bapak Ibu, di dunia di zaman seperti ini dapat penghargaan atau dapat apa? Pak, masuk surga atau masuk obat? Yang selesai orang dijadikan narasumber atau narapidana? Karena memang dunia bukan negeri balasan. Contohnya mudah lagi lah, ibu-ibu sebanyak ngantuk. Ibu-ibu orang yang salihah, subhanallah, luar biasa salihahnya, berbakti pada Allah dan Rasulnya, kemudian berbakti pada suaminya, ya, seluruh potensi yang dia miliki untuk menemani suaminya, untuk menyervis suaminya, mendidik anaknya, menjaga kehormatan rumah tangganya. Akhi, saya bertanya, istri yang solihah seperti ini pasti suaminya betah? Atau ada nggak yang istri seperti ini suaminya kawin lagi ya? Bu, ada nggak Bu? Sudah baik sekali tapi suaminya tetap cari makhluk halus yang lainnya. Ada Bapak Ibu? Kenapa Bu? Karena kebaikan kita tidak semuanya dibalas oleh Allah di dunia. Maka sabarlah Ibu kalau seandainya di sini ada ibu yang seperti itu. Ya. Kekuatan yang luar biasa itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia seluruh upaya terbaiknya itu tidak selamanya dibalas oleh Allah secara utuh di dunia. Balasannya di akhirat. Ini namanya waridho bin natijah. Sehingga orang yang tawakalnya benar Bapak Ibu nggak ada yang stres. Nggak ada orang yang tawakalnya benar itu setelah dia bekerja, kampanye, ingin menjadi anggota dewan dari partai Islam, sudah sodako, sudah lobby, kok nggak jadi, tetap saja tenang dia, karena itu semuanya dalam beribadah pada Allah. Coba kalau tidak tawakal, tawakalnya pada dana dibelikan sajadah, ternyata nggak terpilih, pada sajadah sudah diberikan musola yang ada, apa akhirnya Pak? Bapak Ibu? Nyambil lagi Pak. Karena tawakalnya bukan pada Allah, tawakalnya pada apa? Kepada dana. At-tawakkulu ala dana, ya dana. Sebagai contohnya real lagi. Siapa tahu di antara antum ada yang mau jadi anggota dewan. Ya. Kemudian yang keempat,
Kenapa orang yang berdoa kepada Allah, orang yang bertawal kepada Allah itu betul-betul hidupnya memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain? Jawabnya saudara sekalian, karena kekuatan Allah itu adalah ya al-quwatul lati la mathila laha. Sengaja nggak usah diharokati Pak ya, karena saya sudah husnudzon, Bapak sudah S2, jadi nggak usah dikasih jenggot. Nanti kalau diharokati itu melecehkan anggota pengajian namanya. Sudah S2, S3. Jadi kekuatan Allah adalah al-quwatul lati la mathila laha, adalah kekuatan yang tidak ada tandingannya. Kekuatan manusia manapun di dunia Bapak Ibu bisa tertandingi. Siapa yang tidak tahu kekuatan pasukan Soviet? Sampai Amerika sendiri pernah Pak berani perang langsung dengan Soviet? Tapi saya bertanya, ketika berperang dengan orang yang miskin, 80% penduduknya buta huruf, yaitu para mujahid Afghanistan ketika masih istiqomah, masih bersatu mereka, belum ada fitnah-fitnah perpecahan. Saya bertanya Pak, menang mana Pak waktu itu? Orang miskin, penduduknya sedikit, buta huruf, tetapi Allah menolongnya. Sehingga Bapak Ibu ingat ketika seorang serdadu Soviet diwawancara oleh wartawan, kenapa kamu meninggalkan Afghanistan padahal kalian adalah orang-orang yang kuat, negara Anda kuat, persenjataan Anda modern? Apa jawabnya mereka Pak? Jujur mereka walaupun kafir. Dalam hal ini jujur Pak. Apa katanya? Bagaimana mungkin kami bisa bertahan perang melawan bangsa yang maunya mati, sementara saya maunya orang kafir maunya hidup Pak. Mujahid Afghanistan maunya syahid di jalan Allah. Tilkal quwwatul lati la mathila laha. Kekuatan itulah yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manapun, hatta negara terbesar di dunia sekalipun. Subhanallah. Akhi, logikanya bambu ya, dengan bedil, dengan meriam itu menang mana? Hah? Dengan bedil. Tapi orang tua kita pahlawan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersatu, ketika mereka bersih, benar-benar berjuang karena Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mau apalagi alasan kita untuk ragu dengan kekuatan Allah? Nah, kekuatan Allah yang tidak bisa tertandingi itu adalah, di antara penjelasannya adalah kuwatun tadurru wa tanfa. Kekuatan yang bisa membahayakan dan berikan manfaat, membahayakan musuh-musuh Islam, musyrikin di Makkah, Yahudi di Madinah, munafikin di Madinah, Romawi, Persia, semua dikalahkan oleh kekuatan Allah. Padahal serdadu atau padahal tentara-tentara kaum muslimin jumlah sedikit ya ikhwatal iman. Karena yang bisa memberikan bahaya dan juga memberikan manfaat hanyalah kekuatan dari Allah Bapak Ibu sekalian. Kalau kekuatan manusia tidak bisa itu semuanya, karena tidak ada bahaya, tidak ada manfaat kecuali atas izin Allah. Makanya kan kita selalu membaca zikir, di antaranya bunyi la haula wala quwata illa billah. Tapi sayang, sebagian kaum muslimin yang tidak paham seperti ini mencari kekuatannya bukan kepada Allah Pak. Ingin negaranya baik, ingin etika di dalam dunia politik, di dunia dewan itu agar baik, agar lebih bagus. Studi bandingnya kemana Pak? Studi bandingnya kemana Pak agar ekonomi bagus Pak? Ingat gak Pak? Kayu yang sekarang lagi hebat atau lagi bangkrut? Itu muskilahnya orang Islam, nggak percaya kepada Allah. Seolah-olah Pak, etika atau undang-undang atau aturan apa yang di Indonesia ini yang belum dilakukan? Aturan dari Majapahit sudah pernah, Sriwijaya sudah pernah, ya kan Pak? Produk Belanda sudah pernah, yang belum dari mana Pak? Bapak Ibu, yang belum dari mana? Ya, bagaimana mau kuat negara ini kalau tidak mau kembali kepada Allah? Sriwijaya sudah dilakukan, ya, yang lainnya sudah dilakukan semuanya. Penjajahan juga sudah dipakai juga, ya nggak akan baik.
karena bukan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kekuatan Allah adalah kekuatan yang la yughalabu ala amriha, yang tidak akan terkalahkan. Dimanapun di dunia ini, ketika kaum muslimin diberikan kekuatan oleh Allah, tidak ada satupun kekuatan dunia itu bisa mengalahkan. Karena jami'ul quwa al-ardiyah, seluruh kekuatan di muka bumi itu asbahat dhailatan, menjadi lemah, tidak berdaya menghadapi kekuatan hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa kekuatan Allah itu tidak ada tandingannya? Karena kekuatan Allah adalah merupakan masdarul quwa, sumber kekuatan. Terus kita sekian banyak kekuatan di dunia ini, termasuk di bumi Allah Indonesia, semuanya sumbernya dari mana, Pak? Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, kita diberikan batu bara, kita diberikan emas, kita diberikan perak, kita diberikan hutan, Pak. Kita yang menciptakan, Pak, atau tinggal ngambil? Pak, dikasihkan untuk umat Islam untuk beribadah atau dibagi-bagi dengan siapa, Pak? Nah, itu muskilahnya. Tidak akan terkalahkan karena Allah sumber kekuatan. Kemudian kekuatan Allah adalah la hududalah, tidak ada batasnya. Kekuatan Allah tidak ada batasnya. Sementara kekuatan manusia itu pasti ada batasnya. Saya bertanya, Pak, pemimpin di dunia, raja atau presiden di dunia yang paling kuat, yang paling lama berkuasa siapa, Pak? 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 Siapa, Pak? Di Asia Tenggara siapa yang paling lama, Pak? Sekarang di mana, Pak? Di Timur Tengah siapa yang paling lama, Pak? Masih berkuasa, Pak, sekarang? Berbeda dengan kekuatan Allah yang la hududa lah, tidak ada batasnya. Masya Allah. Makanya harus kembali pada kekuatan Allah, bukan kekuatan bangsa tertentu, bukan kekuatan orang tertentu. Maka orang yang tawakal kepada bukan kekuatan, pasti hancur dia. Nah, kemudian yang kelima, Bapak sekalian, adalah bagaimana orang yang berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kok bisa kuat yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Karena seseorang yang hanya bertawakal kepada Allah, yang hanya berdoa kepada Allah, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, dia akan diberikan keselamatan oleh Allah, keselamatan as-salamah minad du'fi, dari lemah dengan seluruh bentuknya. Jadi kita pada dasarnya manusia itu lemah. Tetapi kapan kita diselamatkan oleh Allah dari kelemahan itu? Mata. Ya. Jawabnya adalah ketika kita kembali kepada Allah dengan berdoa dan tawakal. Apa saja kelemahan yang sering menghinggapi manusia? Pertama adalah al-ghurur. Al-ghurur. Apa ghurur artinya, Pak? GR. Ghurur, GR. Ya kan? Gede apa, Pak? Karena ghurur itu artinya tertipu oleh dirinya. Nah, dengan berdoa kepada Allah gak mungkin seperti itu, karena dia selalu ingat kepada Allah. Maka beda, walaupun sama-sama kaya, antara Nabi Sulaiman dengan Qarun berbeda. Sulaiman alaihissalam ketika diberikan kekayaan, apa Pak ungkapan beliau? Fadil Rabbi ya ashkur am akfur. Sementara kalau Qarun diberikan kekayaan, apa katanya? Innama utituhu, sesungguhnya ini adalah saya diberi karena ilmu saya. Ghurur, Pak, GR. Ya. Makanya orang yang guru itu mesti lemah, karena tidak butuh kepada Allah. Berbeda dengan Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, kekuasaan, langsung ingat Allah. Ya, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah orang yang berdoa kepada Allah dan tawakal kepada Allah, dia akan diselamatkan oleh Allah dari dhu'ful kibri, kelemahan yang namanya al-kibru, kesombongan. Makanya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dikatakan oleh Allah yastakbirun, istikbar, sombong. Dan orang yang sombong itu pasti lemah sih.
Bahkan ini bukan hanya difahami oleh orang Islam saja. Agama-agama manapun di dunia ini, ya, mereka menasihati anak buahnya jangan sampai sombong. Karena ketika orang itu sombong, tidak bisa mengendalikan, ya, hawa nafsunya, dia kalah. Dia kalah. Pak, dua petinju, yang satu petinjunya pakai akal, pakai cara yang tepat, ya, yang satu emosi. Menang mana biasanya, Pak? Kalah yang emosi, ya. Yang sombong itu akan kalah. Kemudian yang ketiga, al-insan, dari kelemahan manusia dalam seluruh bentuknya, jenisnya. Karena Allah kata tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan setan diciptakan oleh dalam keadaan lemah. Kelemahan asyaitan, setan itu lemah, Pak. Jangan sampai dibalik kayak orang-orang tidak beriman, sehingga setan itu sering digambarkan seolah kuat, ya. Ketika naik motor panjang, oh setan, jadi seolah setan itu kuat. Benar, Pak? Benar, Pak? Ada makanan yang lezat, ini nasi, setan, ya kan? Itu kesalahan manusia sendiri yang memuji setan, ngasih dokter honoris causa kepada setan. Pada Allah apa? Firman Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Dan ayat ini dalam konteks perang, Pak. Ayat ini konteksnya perang. Orang beriman berperangnya di jalan Allah, orang kafir berperangnya di jalan tagut. Kemudian ditutup dengan, ketahuilah bahwa tipu daya setan adalah lemah. Mari kita lihat dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi setan sering digambarkan kuat. Yang menggambarkan siapa? Temannya manusia, temannya setan itu sendiri, itu manusia. Pada setan itu lemah. Coba bagaimana, Pak? Jangan Bapak bawa senjata yang lengkap. Bapak baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Setan langsung pergi, Pak. Bapak hafal hadisnya kan? Baru saya membaca bacaan ini 100 kali pagi sore, maka tidak bisa ditempur setan, tidak bisa diganggu oleh setan. Tapi masalahnya setan dimanjakan oleh manusia, dimanjakan dengan kepala kerbau, dengan apa? Dengan apa lagi? Dimanjakan, baik setan manusia atau setan jin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, jangankan berjamaah, ya, dengan satu orang yang imannya kuat saja udah lari. Itu bukan setan, Pak. Ketuanya setan itu iblis. Sudah berapa kali saya ceramahkan, Pak. Begitu kuatnya imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iblis melihat Umar, padahal dia mau jalan lewat jalan tersebut, ada Umar, langsung lari itu iblis. Ini guru besarnya setan, Pak. Lari dengan Umar. Satu orang. Tapi kalau sekarang ada nama Umar tapi imannya nggak kuat, ketemu iblis, Pak, yang lari siapa, Pak? Karena imannya lemah. Nah, kemudian adalah kelemahan sairil makhlukat, makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain apapun namanya, jin atau yang lain-lainnya, itu semuanya lemah. Makanya kan Bapak Ibu sekalian, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rajin membaca surat apa, Pak? Al-Mu'awwidatain, yaitu surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. An-Nas itu lemah tuh sekalian, lemah. Dan setan sendiri yang mengaku lemah, ya. Jadi kalau ada dalam dunia sogok menyogok, kok orang Islam kok ada yang mau disogok sehingga korupsi, Bapak Ibu, itu karena yang menyogok itu kuat atau yang disogoknya lemah, Pak. Lemah, Pak. Jadi bukan berarti nyogok kuat. Ketika perang antara orang kafir orang Islam, kok orang Islam itu kalah,
Bukan kehebatan orang kafir. Bapak Ibu saya bertanya, perang Uhud itu kalah. Dalam Al-Quran atau dalam sunnah atau sirah nabawiyah, ada nggak dalil-dalil yang mengatakan bahwa Allah mengakui kehebatan orang kafir sehingga bisa memenangkan orang Islam? Atau ayat-ayat ini berbunyi, kamu orang Islam salah karena kesalahan kamu, karena kemaksiatan kamu. Yang mana Pak ayatnya? Allah mengakui kehebatan orang kafir atau karena orang Islam tidak taat pada Rasul? Tidak taat pada Rasul. Pemanah disuruh tinggal di bukit untuk tetap ada ghanimah rampasan perang. Ya, sebagian kaum muslimin waktu itu tergoda, kalah. Nah, terakhir sekalian, sudah ilustrasi. Karena ini bab doa, supaya tidak ada orang mengatakan saya sudah berdoa sudah lama, tetapi kok nggak dikabul-kabulkan. Orang kafir pir-pir yang nggak pernah ibadah malah kaya dia itu. Ya. Sementara kita orang Islam rajin pengajian, rajin puasa Senin Kemis, kok masih minal masakin, yang dimasakin mertua dan orang tua. Kenapa? Ini kadang-kadang akhirnya kalau didiamkan suudzon kepada Allah, ya, berburuk sangka kepada Allah. Maka di sini kita ikut sertakan Bapak Ibu sekalian, ya, syarat-syarat doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau syurutud doa al-mustajab, syarat doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama Bapak sekalian, al-istijabah linida'illah wa rasulih, cepat merespon panggilan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita dipanggil untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk jihad, untuk dakwah, untuk melawan kezaliman, harus cepat. Ya. Karena bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Oleh karena itu kata Allah, falyastajibu li, maka hendaknya mereka merespon panggilanku. Seperti juga dalam surat, ya, Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Yang kedua syaratnya adalah al-iman. Karena dalam surah Al-Baqarah tadi bunyinya waliyu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Berarti doanya orang yang syirik tidak akan diterima oleh Allah. Atau tidak syirik tapi setuju dengan syirik, mengatakan selamat syirik. Dan syirik yang paling besar, walaupun seluruh syirik itu tidak diampuni oleh Allah, yang lebih membahayakan lagi, syirik ketika menuduh Allah mempunyai anak. Syirik-syirik yang lainnya nggak ada keterangan yang lainnya kecuali ya tidak diampuni dosanya, kecuali kalau tobat. Tapi begitu menuduh anak, hampir runtuh langit itu, ya ikhwatal iman. Bumi dan gunung hancur karena mereka menuduh Allah mempunyai anak. Mana dalilnya Ustaz? Tidak boleh saya kira, tidak boleh barangkali. Surat Maryam ayat 90 sampai 92. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Langit hampir runtuh darinya, bumi dan gunung hampir hancur karena mereka menuduh Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Pak, bahaya yang sebesar itu kita katakan selamat, itu sama dengan memuji Allah, tengah meledek Allah, Pak. Jadi nggak boleh mengatakan selamat syirik, apalagi menyekutukan Allah, ya, dengan menuduh Allah punya anak. Tapi juga tidak boleh mendolimi orang lain, nggak boleh mengganggunya, nggak boleh mengejeknya. Islam itu jelas. Toleransi itu jangan diartikan semaunya aja. Toleransi diartikan tidak boleh maksa orang lain masuk Islam, tidak boleh mengganggu tempat ibadahnya, tidak boleh mencaci Tuhannya, nggak boleh mendoliminya. Tapi jangan sampai dengan toleransi mencampur adukkan antara akidah tauhid dengan akidah syirik, dengan mengatakan selamat padahal Allah tidak mengatakan selamat. Adakah ayat Quran yang mengatakan syirik itu selamat? Syirik kok selamat? Gimana sih akhir? Kalau tidak, kalau nggak bisa ngomong diem saja. Jangan ya merusak pikiran orang. Jangan kok karena fatwa orang, fatwa ini, fatwa itu ada sebabnya.
Seandainya ada ulama tertentu di negara tertentu, ada fatwa tertentu, itu kondisinya apa di sana? Jangan sampai mengikuti hawa nafsu kemudian mencari dalilnya dari ulama lain untuk membenarkan sikapnya. Ini bisa berbahaya dalam hidup. Yang ketiga adalah adam sukuti alal munkar, tidak diam terhadap kemungkaran. Karena kalau orang Islam itu mendiam kemungkaran kemudian berdoa, tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya tidak boleh kita ada kemungkaran kok diam, apalagi mengatakan selamat mungkar, boleh tak? Nggak boleh. Keempat adalah adamul isti'jal, tidak terburu-buru. Karena orang yang tergesa-gesa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Kata Nabi, doa seorang hamba itu akan dikabulkan oleh Allah malam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tandanya orang terburu-buru dalam doa itu? Tandanya adalah dia mengatakan da'autu rabbi falam yustajab li, atau yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Tuhanku, kepada Allah, tapi tidak dikabulkan. Itu omongan seperti itu adalah tergesa-gesa yang tidak akan dikabulkan. Dan yang terakhir, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, seingat semua kan, ketika jadi santri ingin agar hafalannya kuat, tidak lupa itu ngafalin Quran, ngafalin kitab Muwatta, ngirim kitab yang lainnya, maka dinasihati oleh gurunya Imam Waqi dengan bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan. Karena tidak mungkin doa kita diterima oleh Allah turun sementara kita tetap berbuat maksiat. Inilah Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah. Makanya kan ketika ada orang berdoa, apa kata Nabi, bagaimana mungkin diterima oleh Allah doanya sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, seperti yang sudah Bapak Ibu fahamkan. Ini saja sekalian bisa disampaikan tentang quwwatud du'a wat tawakkuli, kekuatan doa dan tawakul yang harus selalu kita jaga Bapak sekalian, dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha wa astaghfiruhu ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa karena majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.